إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعاقبة الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمسلمين المخلصين خصوصا إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أبويا حافظ بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاءوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali untuk kembali mengkaji kalamullah, mengkaji firman-Nya Allah Ta'ala, mengkaji Al-Quran melalui penafsiran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga kita mendapatkan manfaat dari keduanya, dari beliau keduanya, baik untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Kita sudah sampai surah Ali Imran juz ketiga ayat ke-50. Kemarin ke-49, masuk ke-50. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liyuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Setelah sebelumnya kemarin Allah Ta'ala menjelaskan posisi Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai rasulan, sebagai utusan. Dia diberikan mukjizat untuk menghidupkan orang mati dengan izinnya Allah. Ya, kemudian bisa menyembuhkan buta, penyakit kulit dan berbagai macam penyakit, semuanya adalah biidznillah. Bahkan dalam satu hari bisa menyembuhkan khamsina alfan biddu'a bisyartil iman, menyembuhkan 50.000 orang dengan doa, asalkan syaratnya harus dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ayat ke-50.
masih menjelaskan tentang posisinya Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Posisi Nabi Isa adalah wajitu lan nekani sapa ingsun kum ing sira kabeh. Musaddiqan itu hale membenarkan. Lima baina yadayya, maring barang baina yadayya ing atarane sadurunge ingsun. Qabli tegese sadurunge ingsun. Jadi Nabi Isa niku adalah sebagai musaddiqan lima baina yadayya, untuk membenarkan apa yang sudah turun sebelum aku. Apa itu? Minat Taurati, yaitu dari Taurat. Betul ya, jadi Taurat atau Torah kalau orang Yahudi ya, Torah itu memang betul dari Allah Ta'ala, dan ini dibenarkan oleh Nabi Isa. Ya sama seperti Nabi Muhammad juga betul membenarkan Taurat itu untuk Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi musaddiqan. Untuk apa lagi? Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Wali uhilla, dan untuk menghalalkan lakum kedua sira kabeh, bagi kalian semua. Menghalalkan apa? Ba'dalladzi hurrima 'alaikum, sebagian dari yang telah diharamkan atas kalian. Fiha, di dalam Taurat, fa'ahalla lahum minas samak. Fa'ahalla, maka kemudian menghalalkan lahum bagi kaum, yaitu Bani Israel, ini karena konteksnya Bani Israel. Apa? Minas samaki, yaitu ikan, watoiri, dan burung, mala soisiyata lahu, yang tidak mempunyai tulang. Ya. Wakila, dan juga dikatakan ahallal jami', menghalalkan keseluruhan. Fa ba'da makna kullah. Ucapan ba'dun, sebagian, itu maknanya adalah keseluruhan pada konteks ayat ini. Jadi karena kalau kita merujuk ya ayat-ayat sebelumnya yang dulu kita kaji, kan Bani Israel niki sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa, tapi pancet aja gak berubah, sehingga ada beberapa hal yang kemudian diharamkan ya untuk Bani Israel. Nah, tapi kemudian dengan kedatangannya Nabi Isa, liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, maka apa-apa yang dulu yang dulu diharamkan ini dihalalkan kembali. Di antaranya menurut tafsir Jalalain ini adalah ikan dan burung. Kalau di tafsir yang lain ada juga, misalkan daging unta. Itu dulu sekali ya, sempat diharamkan oleh untuk Bani Israel, tapi kemudian dihalalkan kembali. Jadi itu masuk syar'un ma qablana, syariat sebelum kita, syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, waji'tu, dan aku telah mendatangi kum, kalian semua, bi ayatin, dengan ayat-ayat, dengan ayat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Karrarahu ta'kidan, karrara mengulangi, karrara mengulangi siapa Allah, pada lafaz ji'tukum, kok diulangi lagi kalimat ji'tukum, itu ta'kidan, karena untuk penegasan, penguatan, waliyabni 'alaihi, dan untuk memperkuat ya, posisinya lafaz ji'tukum tadi itu. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kalian. Takwa dan taatlah kalian. Fima, pada apa-apa amrukum bihi, yang telah diperintahkan kepada kalian. Di antaranya adalah min tauhidillahi wa ta'atihi, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan mentaati Allah Ta'ala. Katanya Nabi Isa, saya ini datang dengan membawa ayat dari Allah Ta'ala, datang dengan kalamullah, perintahnya Allah, maka taatlah
bertakwalah dan taatlah kamu dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Innallaha rabbi wa rabbukum. Innallaha sesungguhnya Allah, Rabbi itu Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian, pangeran kalian semua, pangeran sira kabeh. Ya kalau saya pernah baca perjanjian baru, ya sama ada ayat ini. Ketika Yesus lah ya, Nabi Isa berkata apa? Dia itu adalah Bapa, apa Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya sama nih. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi ketika Nabi Isa ngomong ke murid-muridnya, dia adalah Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, ya sama. Ya kalau Nabi Isa sendiri ngomong dalam perjanjian baru nih, ya, dia itu adalah Tuhanku, berarti kan Nabi Isa punya Tuhan. Nah, kok dituhankan? Nah ini jadi perspektif orang Islam dan orang Yahudi. Mereka ini apa namanya, menyeleweng, belok gitu. Karena kalau di sejarah Nasrani, kekristenan, ya Trinitas itu dimulai pada tahun 325 Masehi. Karena di Nasrani ini kan banyak madhab juga. Maka pada tahun 325 diadakan sebuah konsili di daerah Nisea, daerah Turki ini. Semua madhab kumpul. Nah, maka kemudian ditetapkan tentang Trinitas. Gitu. Fa'buduhu, fa'budu maka sembahlah dia, yaitu Allah. Hadza utawi iki alladzi amrukum bihi. Inilah yang diperintahkan kepada kalian semua. Siratun adalah utawi iki ikut jalan, thoriqun tegese jalan, mustaqimun kang jejeg yang lurus. Ya, yaitu dialah Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Loh ini tuh jalan yang lurus. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran Nabi, para utusan ya ini. Ya. Nabi Adam, Nabi semua, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail ya ini. Agama Hanif, agama lurus. Sing jejeg mustaqim yang lurus. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Fakadzabuhu wa lam yu'minu bihi. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya, enggak percaya. Bukan enggak percaya, ya mendustakannya. Ala bujui. Wa lam yu'minu bihi, dan mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, falamma ahassa, maka ketika ahassa, merasa, alima maksudnya adalah weruh atau mengetahui. Siapa Isa? Nabi Isa. Minhum, setengah saking kaum, al-kufra ing kekufuran. Ya, ketika Nabi Isa mengetahui sebagian kekufurannya Bani Israel ini kok melenceng, wa aradu qadlahu, wa aradu lan padha napa karep sapa minhum, sebagian orang kafir tadi niki karep apa? Qadlahu, membunuh Nabi Isa. Qala, maka ngucap, maka ngendika sapa Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, man ansori, man utawi sapa nek wong ansori kang nolong ingsun, awani tegese wong kang nolong ingsun, zahiban ila Allah, hale lunga ing maring Allah Taala, li ansur dinahu, untuk menolong agamanya Allah. Siapa yang menolong aku untuk menolong agamanya Allah ini? Karena Nabi Isa niki diinyek gitu. Sudah konteksnya ya. Sebelumnya kan dijelaskan Nabi Isa sudah memberikan bukti
menjelaskan tentang membawa mukjizat yang luar biasa macam-macam, dan mereka tahu tapi masih tetap gak beriman. Nah, maka kemudian berkata, man ansori, sapa sing menolong aku, maksudnya menolong agamanya Allah Taala. Qala al-hawariyun, maka al-hawariyun berkata, al-hawariyun itu istilah untuk murid-muridnya Nabi Isa. Ada 12. Yeah. Itu sampai kalau di barat ada Eropa nih, ada lukisan itu kan, murid-murid Yesus nih 12 orang. Nahnu ansarullah, kamilah yang menolong agamanya Allah Ta'ala. Ini katanya murid-muridnya Nabi Isa atau al-hawariyun. Maksudnya apa? Awanu dinihi, tegese menolong agamanya Allah Ta'ala. Wahum, dan orang-orang hawariyun tadi niku asfiyahu Isa, adalah kekasihnya atau orang-orang dekatnya Nabi Isa. Wa awalu man amana bih, dan mereka adalah orang-orang yang mula-mula atau awal-awal beriman kepada Nabi Isa. Wa kanu, dan orang-orang al-hawariyun tadi niku isnai asyara, ada 12 rojulan, laki-laki. Ya, ada 12 gitu. 12 muridnya Nabi Isa. Minal hawari, saking lafaz hawari. Hawariyun itu dari lafaz hawari. Wa huwa, maksudnya itu adalah al-bayadul khalis. Hawari itu maknanya adalah al-bayadul khalis, putih yang betul-betul putih. Wakilah juga ada yang mengatakan kanu, orang-orang hawariyun itu qasarina, yaitu orang-orang yang pendek. Yuhawwiruna thiyab, mereka memakai pakaian putih. Ay yubayyidunaha, atau memutihkan pakaian mereka ini, memutihkan pakaiannya, maka disebut dengan hawariyun. Apa katanya tadi? Nahnu ansarullah, kami ini yang nanti akan menolong agamanya Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga mengatakan amanna, wis podo iman sapa ingsun, kami telah beriman. Shaddaqna, tegese membenarkan. Billahi ing Allah, kami ini beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah ya Isa, wahai Nabi Isa, bi anna muslimun, bahwa kami ini adalah termasuk orang-orang yang muslim, orang Islam. Maksudnya muslim niku napa? Islam niki artinya patuh, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan muslim. Jadi Nabi Isa, para nabi muslim, Islam. Karena apa? Karena dia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Rabbana, mereka juga mengucapkan, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah Engkau turunkan, minal Injil, dari kitab Injil. Wattaba'na, dan kami telah mengikuti, kami juga mengikuti siapa? Ar-Rasulah, utusan, yaitu siapa? Isa, maksudnya adalah Nabi Isa. Ya Allah, kami iman dengan kitab Injil, kami juga beriman kepada Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, faktubna, maka tulislah kami, catatlah kami, ma'asyahidin, termasuk orang-orang yang syahid, laka, atau orang yang menyaksikan, laka, kepada engkau, bil wahdaniyati, dengan wahdaniyat, keesaan engkau ya Allah. Catatlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi atas keesaanmu ya Allah. Wali rasulika, dan bersaksi atas apa? Utusan engkau ya Allah. Bisidqi, dengan siddiq, dengan pembenaran. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, lan podo makar. Makar niku mencoba untuk membuat tipu daya.
Siapa yang dimaksud kufaru Bani Israel, yaitu orang-orang kafirnya Bani Israel. Bi Isa, membuat makar kepada Nabi Isa. Idh wakalu bihi, ketika mereka mewakilkan kepada untuk Nabi Isa, man, seseorang, yaqtuluhu, yang akan membunuh Nabi Isa, ghilatan, dengan tipuan atau sembunyi-sembunyi. Jadi ada sebagian Bani Israel yang kafir niki membuat tipu daya. Mereka musyawarah, ya apa iki carane cek Nabi Isa dibunuh ae. Ya. Wa makarallah, wa makaralan, dan membuat tipu daya siapa Allah bihim, kepada mereka. Ya, mereka mencoba buat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa, tapi dibalik sama Allah. Ya. Allah yang akan membuat tipu daya untuk mereka. Bi an alqa syabaha Isa, yaitu dengan cara apa? Bi an alqa syabaha Isa, dengan cara menyerupakan Nabi Isa, alaman, kepada orang qasada qatalahu, yang mempunyai maksud untuk membunuh Nabi Isa. Jadi orang yang mau membunuh Nabi Isa itu siapa? Nah, itu wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Faqataluhu, maka kemudian kufar Bani Israel, orang-orang kafirnya Bani Israel, membunuh orang tersebut. Wa rufi'a, ada hal diangkat siapa? Isa, Nabi Isa, ila sama, ke langit. Wallahu, dan adapun Allah itu khairul makirin, adalah sebaik-baiknya yang membuat makar. Maksudnya apa? A'lamuhum bihim, Allah itu adalah yang paling mengetahui kepada mereka semua yang membuat makar. Nah, ini perbedaan kita sama saudara-saudara kita orang Nasrani. Kalau orang Nasrani mempercayai bahwa yang ditangkap kemudian disalib niku adalah betul-betul Nabi Isa. Kalau menurut mereka, dan sempat mati. Nah, kemudian ini perspektifnya mereka loh ya. Kemudian setelah 3 hari baru hidup lagi. Kalau kita mboten, yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu adalah orang yang bermaksud untuk membunuh Nabi Isa, tapi wajahnya diserupakan. Dan Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa belum mati. Nah, sebenarnya kalau pakai rasionalitas ya kita bisa juga menggugat. Ya, kenapa? Karena kalau dalam literatur mereka kan mati kemudian hidup lagi. Nah, kok mati Tuhan gitu loh. Kalau perspektif kita loh ya. Dan ini makanya terjadi perbedaan. Kalau kita Nabi Isa diangkat di langit, nanti diturunkan. Kapan? Ketika sudah mendekati akhir zaman. Nanti ada namanya Dajjal, bikin kerusakan. Nah, nanti diperangi oleh Imam Mahdi. Nabi Isa turunnya di mana? Menurut banyak literatur ya, hadis, kemudian disyarai oleh para ulama, nanti turun di daerah Damaskus, daerah Syam, Suriah sekarang ini, di masjid dengan menara putih, turun di situ. Nah, ikut sholat. Nah, dipersilakan untuk mengimami, tapi Nabi Isa gak mau menjadi makmum. Akhirnya mengimami nanti Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa ini nanti akan membunuh yang akan membunuh Dajjal, ya Nabi Isa ini nanti. Nah, siapa Dajjal ini? Ya banyak penjelasannya, cuma ulama beda pendapat. Yang pasti ya ciri-cirinya sudah banyak sekarang. Ya kemarin saya jelaskan, Dajjal niku mengatakan ya pokoknya menjadikan neraka itu jadi surga, surga jadi neraka. Artinya apa? Ya kalau saya memaknai niku nggih memberikan misinformasi ke banyak orang. Jadi
Informasi ini kok kita gak ngerti, iki sing bener sing endi gak ngerti. Nah, sekarang kan sudah muncul di media sosial perang narasi. Iya kan? Iran sama Israel kemarin loh perang itu loh. Di Indonesia ya heboh nih. Di Israel mencoba untuk menutupi kerugiannya. Kan Netanyahu kan bilang kan, siapa yang nge-share video tentang berantakannya negara Israel ini bisa dipenjara. Nah, banyak orang-orang Islam yang mendukung Iran. Tapi karena di internal Islam sendiri banyak yang nggak suka sama Iran karena beda mazhab, kita Sunni, mereka Syiah, kemudian bikin narasi lagi. Ya ada beberapa tokoh di Indonesia kayak gitu. Walau itu sebenarnya perang cuma pura-pura tok kok. Aslinya Syiah karo Israel podo ae kok. Akhirnya banyak yang bingung. Nah ini misinformasi kan. Akhirnya nanti kalau perang narasi, perang informasi, nanti kita gak ngerti sing bener sing di sing salah iki. Iki ciri-cirinya Dajjal ya kayak gitu itu. Yang surga dikatakan neraka, yang neraka dikatakan banyak. Ya. Makanya ada doa khusus supaya kita terhindar dari fitnatil masihid dajjal. Fitnahnya ad-dajjal. Ya Pak, sebelum salam ketika tahiyat akhir ya sudah selesai, sebelum salam kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka, dari azab kubur, dan dari fitnah yang ditebarkan oleh Dajjal. Dalam hadis dikatakan semua nabi ini pasti menceritakan tentang sosok Dajjal ini. Apakah Dajjal ini seseorang atau komunitas? Wallahu a'lam. Banyak informasinya macam-macam. Ya. Pokoknya kalau dilihat, ya saya baca banyak literatur lah ya. Ini memang sudah mendekati. Misalkan mendekati kiamat. Bayangkan 1447 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah memproyeksikan kiamat itu tidak akan datang kecuali daerah Arab itu saling berlomba untuk membangun bangunan tinggi. Pada zaman itu loh, Nabi sudah mengatakan hal itu dan terjadi saat ini. Tertinggi di mana? Di Burj Al Khalifa ini kan. Di Arab Saudi bikin menara jam tinggi-tinggi. Padahal Arab itu daerah yang miskin banget. Ya, tapi Nabi Muhammad sudah tahu nanti gak akan terjadi kecuali daerah Arab itu seperti ini. Lalu saya ini Arab negara-negara kaya, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, berlomba-lomba semua. Nah ini juga. Nah jadi nanti Dajjal ini membuat fitnah di seluruh dunia. Gak bisa masuk kecuali ke Mekah dan Madinah. Ya nanti yang membunuh ini adalah Nabi Isa. Ini perspektif orang kita. Dan nanti Nabi Isa diturunkan juga dalam hadis ini selain membunuh Dajjal ini adalah mematahkan seluruh salib. Entah ini simbol atau benar, wallahu a'lam. Artinya simbol adalah menjelaskan itu Tuhan aku ini utusan. Mungkin kayak gitu juga, ya Allah a'lam. Gitu ya. Uzkur, dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Idz qala Allah, ketika Allah Ta'ala berkata, ya Isa, wahai Nabi Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika, niku genggam mengambil atau qabiduka ya genggam, wa rafi'uka dan mengangkatmu ilayya kepadaku, minad dunya dari dunia ini, min ghairi maut
maut, tanpa kematian. Jadi kalau kita berkata Nabi Isa tidak mati. Wa mutahhiruka, dan mensucikanmu. Mubaiduka, maksudnya adalah menjauhkanmu. Minal ladzina kafaru, menjauhkan dari orang-orang yang kafir tersebut. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu saddaqu, yaitu orang-orang yang membenarkan binubuwatika, dengan kenabianmu. Nah, kita kan membenarkan kenabiannya Nabi Isa. Semua umat Islam itu pengikut Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan tauhid, ya kita juga bertauhid. Jadi orang-orang yang membenarkan kenubuatanmu, kenabianmu, ya kita ini mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah nabi. Minal muslimina wan nasara, dari kalangan orang-orang Islam dan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani awal, kalau kita percaya ini, mereka ini kan ahlul kitab, mereka juga menyembah Allah, percaya bahwa Nabi Isa ini adalah utusan. Nah, kalau mereka ini orang Islam ataupun orang Nasrani itu percaya dengan nubuat engkau, kenabianmu, ya. Nah, mereka akan dijadikan oleh Allah Ta'ala apa? Fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir tersebut. Bika, ya, dengan engkau. Wahum, dan mereka itu adalah orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya'lunahum bil hujjah was saif, yang mereka niki mengungguli, ya, maksudnya adalah orang-orang Islam dan orang-orang Nasrani yang percaya dengan kenabiannya Nabi Isa, itu adalah ya'lunahum bil hujjah was saif, itu mengungguli orang-orang kafir tersebut. Soal apa? Dalam hal hujjah wasaif, argumentasi dan peperangan atau pedang. Orang Nasrani, ya, orang Nasrani ini ku Nazaret. Nah, makanya kalau di Arab jadi Nasrani. Kalau mereka menyebutnya Nazaret, kalau kita Nasrani, Nasoro. Ila yaumil qiyamah, maring dinten kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku lah tempat kembali. Fahkum, maka berikanlah hukum bainakum, di antara kalian semua, fima kuntum fihi, dalam apa-apa kuntum yang telah ada kalian semua, fihi, di dalam apa-apa tersebut, takhtalifuna, yang kalian terjadi perbedaan. Maka berikanlah hukum di antara kalian mengenai apa-apa yang kalian berbeda pendapat, min abriddin, dari perkara agama. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum, kata Allah Ta'ala, fa'u'adzibuhum, maka aku akan menyiksa mereka, adzaban, dengan sebuah azab, syadidan, yang sangat pedih, fid dunya, di dunia, yaitu bil qatli wasabyi wal hijzah, yaitu berupa pembunuhan, peperangan, wasabyi, dan penawanan, ditawan, wal jizyah, atau bayar jizyah, bayar pajak, juga wal akhirah, nanti disiksa di akhirat dengan apa? Binar, dengan neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka nanti niki tidak mempunyai penolong. Mana'ina minhu, yaitu yang mencegah mereka mendapatkan azab. Gak ada yang mencegah mereka untuk mendapatkan azab, pasti kena azab. Nah, ini orang-orang yang kafir. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, fanuwaffihim bil ya'i wan nun. Ada yang membaca pakai huruf ya, berarti fayuwaffihim. Nah, ini bacanya kita. Ada juga yang baca pakai nun, fanuwaffihim. Ya, maka kami, kalau nuwafihim, kami akan memberikan mereka. Kalau wayuwafihim, dia, yaitu Allah, akan memberikan kepada mereka, orang yang beriman dan beramal soleh, apa? Ujurahum, pahala
pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah itu tidak cinta, tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Ay yu'aqibuhum, ya, maksudnya adalah Allah tidak mau menyiksa ya, orang-orang iman dan orang yang beramal soleh tadi. Ruya diriwayatkan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala arsala ilaihi sahabatan, itu mengutus sebuah awan kepada Nabi Isa ya. Arsala ngutus sapa Allah ilaihi maring Nabi Isa sahabatan ing awan, farafa'at moko ngangkat apa awan hu ing Nabi Isa, fata'allaqat maka kemudian gantung bihi ing Nabi Isa sapa ummuhu, yaitu ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Jadi ada riwayat yang mengatakan Allah mengutus awan, Nabi Isa diangkat dengan awan tersebut, kemudian ibunya yaitu Siti Maryam menggantung tali tersebut, wabakat dan menangis Siti Maryam. Faqala maka kemudian Nabi Isa berkata laha kepada ibunya, innal qiyamata tajma'una, ibu, sesungguhnya nanti kiamat tajma'una akan mengumpulkan kita ya, karena akan dipisah nih. Wa kana dzalika lailatal qadri bi Baitil Maqdis, kejadian itu terjadi pada malam Lailatul Qadar di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis di Palestina saat ini. Walahu lan kedua Nabi Isa iku 33 tanah, itu 33 tahun. Usianya Nabi Isa pada saat itu usia 33 tahun. Nah itu, jadi masih muda ketika diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Wa'asyad, dan hidup siapa? Ummuhu, ibunya Nabi Isa, ba'dahu, setelah kejadian tersebut, setelah Nabi Isa tadi itu, sita sinina, selama 6 tahun. Nah, jadi Siti Maryam 6 tahun kemudian setelah kejadian diangkatnya Nabi Isa tersebut baru meninggal dunia. Itu menurut satu riwayat. Warawa, dan juga meriwayatkan sapa asy-syaikhani, dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisah pada satu hadis, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu yanzilu qurbas sa'ah, itu akan turun mendekati kiamat. Jadi ketika kiamat sudah dekat, Nabi Isa baru turun. Wa yahkumu bi syari'ati nabiyina, dan dia akan menghukumi dengan syariat Nabi kita, yaitu syariatnya Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Isa itu cuma diutus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad ini untuk semuanya, semua manusia. Nah, Nabi Isa turun di masa di masa syariatnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Maka mau tidak mau Nabi Isa niki mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah niki. Wa yahkumu, dan beliau Nabi Isa ngehukumi bi syariati nabiyina, dengan syariatnya nabi kita. Wa yaqtulud dajjal, Nabi Isa juga lah yang akan membunuh Dajjal. Wal khinzir, dan celeng babi. Wa yaksirus salib, dan mematahkan salib. Wa yad'ul jizyah, dan meletakkan bayar pajak. Karena orang kafir, kalau kafir wis apa, tapi bayar pajak. Kenapa? Ya karena dia diberi keamanan. Dikasih keamanan. Loh, sekarang kalau di fikih Islam itu kan enten ya, bayar pajak bagi kafir, kenapa? Orang kafir yang tinggal di negara Islam. Jadi kalau dulu ini kan ada Darul Islam, ada negara Islam, ada negara non Islam.
Nah, orang kafir kalau tinggal di negara Islam dia bayar jizyah, bayar pajak. Kenapa? Karena wajib bagi pemerintahan Islam itu untuk memberikan keamanan. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengkritik. Nah, itu gak adil. Harus bayar pajak kayak gini. Loh, padahal hitung-hitungannya ini lebih banyak orang Islam bayar pajak, bayar zakat. Gitu loh. Nah, bayangkan kalau kita mau bisnis lah kalau sekarang ya, mau aman dan lain sebagainya, itu wajar kita membayar keamanan ke pemerintah, ya bayar macam-macam itu supaya aman, ya wajar. Nah, gitu loh, konteksnya semacam itu. Ini mau. Wa fi hadis Muslim, dan dalam hadis Muslim juga dikatakan annahu, bahwa sungguhnya Nabi Isa yamkuthu sab'a sinin, dia akan tinggal selama 7 tahun. Ada yang mengatakan semacam itu. Turun 7 tahun. Wa fi hadisin, dan dalam satu hadis yang lain dikatakan inda Abi Dawud At-Tayalisi. Kalau menurut hadisnya Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan ini yang masyhur saya rasa, arba'ina sanatan, total itu selama 40 tahun. Nabi Isa diturunkan 40 tahun di dunia ini. Wa yutawaffa, kemudian beliau wafat, mati. Wa yusalla alaihi, dan kemudian beliau juga disolatkan. Fayahtamilu annal murad majbu'u labsihi fil ardi qabla ar-raf'i wa ba'dahu. Dan kalau semua dikumpulkan semuanya, itu maksudnya adalah total. Kok ini ada yang 7 tahun, 40 tahun, 40 tahun itu total. Mungkin yang 7 tahun itu bagian-bagian tertentu selama di bumi, ya. Wallahu a'lam. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Dzalika, adapun yang telah disebutkan tadi, al-madzkur yang telah disebutkan tadi, min amri Isa, tentang persoalannya Nabi Isa, natluhu, kami membacakannya kepadamu. Natluhu, kami membacakannya, yaitu nakusuhu, kami mengkisahkannya, alaika, kepada engkau, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, minal ayati, dari ayat-ayat tersebut, halun minal haq. Minal ayat ini menjadi hal dari huruf ha. Jadi ada lafaz natluhu, hu-nya itu ha. Minal ayat ini adalah halnya huruf ha tadi niku. Fi natluhu, ya, dalam lafaz natluhu. Wa amiluhu, dan amilnya ma fi dzalika min ma'nal isyarah. Niku adalah yang dalam huruf dzalika. Maksudnya adalah min ma'nal isyarah, makna isyarah. Ini nahwu. Semuanya ini aku ceritakan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Ya. Wa dzikril hakim, dan sebagai pengiling-iling. Al-Hakim, yang al-muhkam, yang bisa dijadikan hukuman. Maksudnya adalah Al-Quran. Nah, ini semuanya kan diceritakan dalam Al-Quran. Aku mengabarkan ini kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, supaya ini kamu jadikan pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Ini masih tentang Nabi Isa tapi tema lain. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaannya Nabi Isa, sya'nahul gharib, yaitu kejadiannya yang aneh, indallahi, di sisi Allah, itu kamathali Adam, seperti perumpamanya Nabi Adam. Nabi Isa ini kan aneh, dia diciptakan tanpa seorang bapak. Nah, katanya Allah Ta'ala, penciptaannya Nabi Isa yang aneh tersebut, ya, indallahi, di sisi Allah, itu kamathali Adam, itu sama, mirip-mirip seperti Nabi Adam. Kasya'nihi fi khalqihi, yaitu seperti kejadiannya terciptanya Nabi Adam, min ghairi abin, ya, saking
tanpa bapak. Wa huwa min tasbihil gharib bil aghrab. Dan hal ini, kejadian ini itu penyerupaan sesuatu yang aneh ke yang lebih aneh. Ya. Liyakuna aqta'a lil khasmi wa auqa'a fin nafsi. Agar menjadi apa? Kemantapan hati. Maksudnya apa? Nabi Isa ini aneh. Dia diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa seorang bapak. Dan Nabi Adam lebih aneh lagi, yaitu tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu. Nah, jadi gak bisa dijadikan alasan kalau hal yang gharib, hal yang aneh tersebut kemudian menjadikan alasan, makanya dia itu Tuhan. Dan Nabi Adam itu lebih aneh atau itu. Ya tapi gak jadi Tuhan. Nah, maka hal ini tuh ya perumpamaannya itu ya mudah banget bagi Allah Ta'ala. Allah menciptakan lengkap. Kalau menciptakan kita ini kan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada bapaknya, ada ibunya. Nabi Isa tanpa seorang bapak, tanpa seorang laki-laki, hanya seorang perempuan. Siti Hawa tercipta dari apa? Dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, diambil nih kan. Nabi Adam tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu. Nah, komplit. Model koyo apa diciptakan sama Allah Ta'ala. Ya. Kama tali Adam khalaqa menciptakan sama Allah hu ing Nabi Adam. Ai Adam tegese Nabi Adam, ai qalabahu. Nah, atau sa'awa-awain Nabi Adam min turabin, diciptakan dari tanah, summa qala, kemudian Allah Ta'ala berkata lahu kepada Nabi Adam, kun, jadilah basyaran, manusia, fayakun, maka kemudian dia menjadi, yaitu menjadi manusia. Sama Nabi Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa juga dari tanah. Nabi Adam setelah dibuat defaultnya, kemudian dikatakan kun, jadi. Nabi Isa kemarin sudah dijelaskan juga termasuk min kalimatillah, dari kalimatnya Allah, dari firman Tuhan. Nah, tapi kita beda perspektif sama orang-orang Nasrani ya. Kalau kita firman Tuhan itu ya kun, inilah kalimat sih. Kun, nah, maka jadi Nabi Isa itu kalimatillah. Ndi mau deh. Fayakunu moko dadi Nabi Adam menungso. Ai tegese fakana moko ana sapa Nabi Adam wa kadzalika lan kaya mungkono Nabi Isa. Jadi Nabi Adam ataupun Nabi Isa menjadi macam itu. Qala lahu kun min ghairi abin. Yaitu Nabi Isa diciptakan jadilah kamu tanpa seorang bapak. Fayakun atau fakana, maka dia menjadi manusia tanpa butuh seorang bapak. Allah menciptakan macam-macam nih. Ya, organisme ini kan macam-macam di alam semesta. Ada namanya jenis organisme itu moluska. Moluska ini belajar biologi. Ya. Beberapa hewan jenis moluska. Ini ku hemaprodit. Napa hemaprodit niku? Hemaprodit niku apa yang bisa mengawini dirinya sendiri. Allah ciptaannya Allah sangar-sangar. Jadi menciptakan dirinya sendiri. Sampai ada pertanyaan, ya kadang aneh-aneh nih ya. Ada orang tanya, katanya Allah itu maha adil. Ya betul. Nah terus tanya gini, setan itu kan dalam Islam ini kan juga bisa punya keturunan seperti manusia. Dan misalkan ada setan kemudian dia bereproduksi, mempunyai keturunan, baru punya keturunan, dua anak, baru 1 jam moro-moro kiamat. Nah, kira-kira anak setan mlebu neraka apa surga? Ya napa, Pak?
Lah setan lah pasti mlebu neraka. Nah iki anake setan iki apa iki? Sampai kalau tanya gitu gimana? Baru lahir 1 jam kiamat. Nah, anak ini kira-kira neraka surga. Duwe dosa apa ora? Nah, wong kita nggak tahu cara reproduksinya kok. Yang kita tahu kan mungkin kita bayangkan seperti manusia. Lahir kecil, kemudian makin besar, makin besar. Lalu setan iya lah kayak ngono. Siapa tahu ketika dia lahir itu langsung semacam copy paste. Wis koyo setan pisan. Kan siapa tahu Allah menciptakan macam-macam makhluk. Ono sing moluska sing tadi bisa mengawini dirinya sendiri, reproduksi macam-macam. Nah, jadi lek kula ya tetep mlebu neraka. Karena reproduksi ya jenenge setan ya langsung kayak copy paste gitu. Dia sudah menyalin dari kesalahan bapak-bapaknya dulu, wong tua ini. Nah, pokoknya intinya Allah menciptakan berbagai macam makhluk. Fakana ya moko al-haqqu utawi hak kebenaran ni umir rabbika dari Tuhanmu. Khabaru mubtada'in mahdufin, ini maksud apa? Khabarnya mubtada yang tersembunyi. Ai amru Isa, yaitu maksudnya adalah perkara Isa. Perkara Nabi Isa, ya ini kebenaran tentang perkara Nabi Isa itu dari Tuhanmu, iki bener. Yang dituliskan Al-Quran ini dari Allah Ta'ala. Allah menceritakan tentang Nabi Isa. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran ini dari Tuhanmu. Fala takun minal mumtarin. Maka kamu jangan menjadi orang yang mamang, orang yang sabar, sing ragu. Kalau Allah sudah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang bapak, is percaya iki teko Tuhanmu ini. Allah mengatakan Nabi Isa ini diangkat, tidak mati, ya percaya. Lah kok ada informasi orang Nasrani mengatakan semacam ini, orang Yahudi tidak mempercayai sebagainya. Wes ta iki lho sing teko Allah Taala. Fala takun minal mumtarin. Jangan kamu menjadi orang yang ragu. Kenapa kok jangan ragu? Ya, karena kalau dihubungkan kemarin sering kita gaji kitab yang sebelumnya, ya, dalam hal ini perspektif orang Islam nih, Taurat, Injil itu mengalami banyak perubahan. Kalau Al-Quran boten. Dan ini tentang cerita Nabi Isa, al-haqqu min rabbik, yaitu cerita tentang Nabi Isa, kebenaran ini datang dari Allah Ta'ala. La takun minal mumtarin. Ojo mamang, ojo samar. Ya. Yaitu asyakina fihi. Karena cerita tentang Nabi Isa ini banyak. Zaman sekarang kan loh, pakai orang Islam loh. Sebulan yang lalu rame no media sosial. Ono kiai itu ke Surabaya, pokoknya itu ke Surabaya lah. Buka tahu bacaannya tafsir apa. Dia mengatakan apa? Nabi Adam itu punya ibu. Lu padahal ayatnya wis jelas kok ini. Wong Islam itu besok ngaji pisan. Tapi masih mamam, masih samar, dan dia menjelaskan kesamaran tersebut ke orang banyak. Ya, divideokan, di-share, viral nih. Dia mengatakan Nabi Adam itu dua ibu. Nah, dia akhirnya bingung. Ya, jadi gak usah mamam. Di sini ditegaskan perumpamaan penciptaannya Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam ceritanya bagaimana? Kita ngerti kok. Ya dari Al-Quran, ya surah Al-Baqarah nih Win. Bagaimana proses Nabi Adam diciptakan? Allah Ta'ala musyawarah, bukan musyawarah, ngasih tahu ke malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah berkata kepada malaikat, aku mau bikin khalifah di bumi. Jadi planning masternya Allah Ta'ala menciptakan manusia ini di bumi. Jadi jangan nyalahkan Nabi Adam. Seandainya dulu Nabi Adam tidak maksiat memakan buah khuldi tersebut, maka kita akan di surga. Boten. Karena Allah sudah planningnya ini, sudah sebelum diciptakan sudah ngomong ke malaikat, ini ja'ilun fil ardi
khalifah. Saya mau bikin khalifah di bumi, bukan di surga. Nah, diprotes sama malaikat. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tunggu gegeran terus, merusak bumi. Nah, singkat cerita kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Ya, caranya ya macam dalam Al-Quran min turabin, dari tanah. Setelah diciptakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Saya maknai itu sering, Nabi Adam kemudian diinstal. Diinstal pakai apa? Pakai ilmu. Wa 'allama, Allah mengajarkan. Berarti lah menginstal ilmu pengetahuan. Sehingga dia mengerti al-asma'a kullaha, banyak nama. Nah, maka instalannya kita nih harus diupdate terus, belajar. Karena ilmu niku bisa nambah kalau kita update. Ini kita mewarisi instalannya Nabi Adam. Nah, ternyata punya ilmu yang tinggi pun itu tidak menentukan orang lurus terus. Ya contohnya Nabi Adam, mbah kita sendiri. Ya sudah diinstal pakai ilmu pengetahuan, sudah dikasih la taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan coba-coba kamu mendekati pohon yang ini. Tetap didekati. Kenapa? Karena di dalamnya manusia ini, Nabi Adam dan kita juga, ini ada yang namanya nafsu juga. Ya ono ilmu pengetahuan, ya ono nafsu. Nah, yang menahan nafsu ini ilmu pengetahuan. Ya, kayak kita ngaji ini kan kita jadi upgrade, ilmunya jadi update. Tapi nafsu ini menyuruh hal yang nggak benar. Tapi karena kita sudah belajar, nah ini bisa menyaring nafsu apa tidak. Nah, jadi orang pinter pun ini tidak menentukan orang tersebut bisa selamat. Harus imbang, harus nyetir. Nyetirnya itu pas, instalannya itu pas. Ya, ilmu pengetahuan default itu ya. Settingan tentang Gusti Allah, wis ana ilmu pengetahuan, sifatnya iso upgrade, nafsu juga bisa diupdate. Nah, sampai mau mengupdate mana nih? Kalau mau ngikuti nafsu terus, ya ilmu ini malah gak kepake, gak manfaat. Kepingin ngamuk, kepingin zina, kepingin minum keras, maka nafsu ini sing diupdate. Nah, kita gak mau menjadi orang semacam itu. Maunya yang ilmunya yang diupdate, supaya bisa ngerem yang namanya hawa nafsu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil ar-rahmah wal barakah was sakinah al mutmainnah was salam al maghfirah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa usratina wa ala muassasatina al muawanah wa'murha bi ziyadatin katsira min at-talamid wat tilmidat waj'alhum auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wal istiqamah wa ahli al-Qur'an wa ahli an-najah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil nari wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana salihin. Rabbana najina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.